Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai renungan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang ke hadapan-Mu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh kasih karunia-Mu kami ada sampai saat ini. Urapilah kami dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu lewat firman yang disampaikan dalam renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, banyak di antara kita memiliki pertanyaan ini. Apakah tujuan hidup kita? Mengapa kita diciptakan? Atau apakah hidup kita memiliki arti? Dalam hidup manusia yang singkat di bumi ini, katakanlah sekitar 80 tahun, manusia hidup seperti rumput kering. Hanya sekejap saja berada di tempatnya, kemudian hilang ditiup angin. Tidak ada lagi di dunia ini. Dalam Mazmur 103 ayat 15-16 berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Seperti halnya suatu alat diciptakan, hanya si pembuat alat tersebut yang mengerti untuk apa alat itu diciptakan. Berapa lama ketahanannya, terbuat dari apakah alat tersebut. Jadi, untuk menjawab pertanyaan untuk apa kita diciptakan, jangan mencari jawaban dalam diri kita sendiri atau dari sumber-sumber lain. Namun, kita harus bertanya kepada pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri. Pertama-tama, percayalah bahwa kita semua diciptakan sebagai pribadi-pribadi yang istimewa dan berbeda satu dengan yang lainnya. Tuhan memiliki maksud dan tujuan dalam menciptakan setiap kita. Keberadaan kita yang istimewa di dunia ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan Tuhan sendiri yang sudah merancang kehadiran kita dengan begitu detailnya. Di dalam Mazmur 139 ayat 13-16, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya." Sejak penciptaan langit dan bumi, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kita selalu sangat baik adanya. Tidak ada hal yang buruk yang Ia ciptakan. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang dirancanakan untuk terlahir di dunia ini dan memiliki tujuan hidup yang buruk. Semua rencana Tuhan terhadap kita adalah sangat baik. Meskipun dalam kemahatauannya, Ia telah mengetahui akan jadi apa kita, jalan hidup apa yang akan kita pilih. Namun Dia merencanakan hal-hal yang terbaik untuk kita. Kejatuhan manusia dalam dosalah yang membuat manusia tidak dapat menggenapi rencana-rencana Tuhan yang terbaik itu, dan sebagian manusia lebih memilih jalan-jalan kejahatan. Kabar baiknya untuk kita adalah apabila kita memilih untuk bertobat dan menerima karya penebusan Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikerjakannya bagi kita, maka Tuhan akan memulihkan kita kepada rencananya yang semula pada saat kita dibentuk dalam rahim ibu kita,
yaitu rencana-rencana yang terbaik adanya. Jadi, apa sajakah rencana-rencana Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita? Yang pertama, kita diciptakan untuk bekerja bersama Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa membutuhkan kita untuk bekerja bersama Dia di dunia ini. Kita merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di dunia ini. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 22a, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Apakah pekerjaan yang harus kita lakukan itu? Pekerjaan itu adalah mengabarkan Injil dan menuntun orang-orang kepada Tuhan. Matius 28 ayat 19-20, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apabila Anda pernah mengalami suatu penyakit yang bisa membawa kepada kematian, kemudian tiba-tiba Anda menemukan obatnya serta disembuhkan, tentu Anda akan membagikan obat itu kepada orang-orang yang mengalami penyakit yang sama, bukan? Begitu juga halnya dengan kasih karunia keselamatan yang telah Anda terima. Karena Anda sudah mengetahui jalan menuju sorga itu, tentu saja Anda akan bersedia membagikannya kepada orang-orang lain yang sedang berjalan menuju ke neraka, bukan? Apakah Anda bisa membuat perbedaan di tempat di mana Anda sedang berada saat ini? Ya, mungkin Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang, namun setidaknya Anda dapat membuat perbedaan pada satu atau dua orang yang dapat Anda jangkau dan selamatkan. Oleh karena keberadaan Anda di sana, maka satu atau dua orang dapat selamat dan masuk ke sorga. Bukankah itu merupakan hal yang luar biasa? Dalam Lukas 15 ayat 10, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Poin yang kedua, kita diciptakan untuk mewakili Tuhan. Pengabaran Injil tidak selalu berarti kita harus mendekati seseorang yang belum pernah mengenal Tuhan, kemudian membombardir dia dengan ayat-ayat Alkitab agar dia dapat bertobat dan menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ya, itu merupakan salah satu metode penginjilan, namun bukan satu-satunya. Cara hidup kita merupakan surat yang terbuka yang dapat dilihat orang lain dengan jelas. Ada atau tidaknya Tuhan Yesus di dalam hati kita akan terlihat dari kata-kata dan gaya hidup kita. Bahkan orang bisa bertobat hanya dengan melihat cara hidup kita. Ini adalah tujuan kehidupan kita di dunia ini, bahwa kita diciptakan untuk mewakili Tuhan, untuk memancarkan kemuliaan-Nya, untuk menjangkau orang-orang di sekeliling kita di mana kita ditempatkan. Tidak ada yang kebetulan mengapa kita dilahirkan di zaman ini, di negara apa, bekerja di mana, bersekolah di mana. Ada rencana Tuhan yang indah bagi orang-orang di sekeliling kita yang hanya dapat kita saja yang menggenapinya. Tentu saja apabila kita menolak untuk dipakai Tuhan, Tuhan dapat mengirimkan orang lain. Namun kita akan melewatkan satu berkat yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita akan meleset dari rencana yang telah Tuhan tuliskan bagi kita. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu,
dan dalam kesucian-Mu. Jadi sahabat-sahabat yang terkasih, kita semua diciptakan secara istimewa dan ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda dengan talenta dan karunia yang berbeda, agar kita dapat bekerja bersama dengan Tuhan dan mewakili Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan kita. Ada tugas-tugas khusus yang diberikan kepada kita yang hanya kita saja yang dapat menyelesaikannya, bukan orang lain. Itulah tujuan hidup kita di dunia ini. Nah, sahabat-sahabat bijaksana, demikianlah renungan kita kali ini. Apabila saudara merasa diberkati dengan renungan ini, silakan pencet tombol like dan subscribe, serta membagikan video ini agar dapat memberkati dan menjangkau orang-orang lain. Marilah kita menggenapi tujuan hidup kita di dunia ini, agar ketika kita kembali ke sorga nanti, kita dapat mendengar Tuhan kita berkata, "Baik sekali pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia." Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.